United Airlines Flight 232 adalah penerbangan United Airlines berjadwal dari Bandara Internasional Stapleton di kota Denver ke Bandara Internasional Philadelphia yang transit terlebih dahulu di Bandara Internasional O'Hare di Chicago. Pada 19 Juli tahun 1989, pesawat yang melayani penerbangan itu mendarat darurat di Sioux City, Iowa, menyebabkan 112 orang meninggal dunia dalam kecelakaan itu. Ini merupakan kecelakaan pesawat tunggal paling mematikan dalam sejarah United Airlines. Terlepas dari jumlah korban yang meninggal, kecelakaan ini dianggap sebagai contoh utama dari manajemen sumber daya kru yang sukses, karena banyaknya jumlah yang selamat, dan cara kru penerbangan yang baik menangani keadaan darurat dan mendaratkan pesawat tanpa kendali konvensional. Kejadian ini dianggap sebagai pendaratan paling mengesankan yang pernah dilakukan dalam sejarah penerbangan. Lantas, apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut, dan bagaimana kronologi lengkapnya? Mari kita simak. Rabu, 19 Juli 1989. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini adalah pesawat McDonnell Douglas DC-10. Memiliki nomor registrasi N1819U. Pesawat ini menggunakan 3 mesin General Electric CF6. Pesawat United Flight 232 berusia 16 tahun ketika itu. Pesawat melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1973. Pesawat ini telah memiliki 43.401 total jam terbang dan telah 16.957 kali melakukan take off dan landing. Penerbangan ini dipimpin oleh kapten yang bernama Alfred Klett, berusia 57 tahun. Kapten Alfred telah memiliki 29.967 total jam terbang. Kopilotnya bernama William, berusia 48 tahun. Kopilot telah memiliki 20.000 total jam terbang. Di penerbangan ini juga ada flight engineer yang bernama Dudley, berusia 51 tahun. Memiliki total jam terbang sebanyak 15.000 jam. Flight 232 membawa penumpang sebanyak 285 orang dan ada 11 orang flight crew member di penerbangan ini. Maka totalnya 296 orang di dalam pesawat. Di antara penumpang Flight 232 ada 52 orang anak kecil. Maskapai United Airlines waktu itu memberikan harga tiket yang murah untuk anak-anak dalam memperingati Hari Anak Sedunia. United 232 sudah diizinkan take off pada pukul 14.09 waktu setempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dentuman keras di dalam pesawat. Pesawat mengalami getaran. Awak kabin juga melaporkan kepada pilot bahwa baru saja terdengar bunyi dentuman di kabin pesawat. Pesawat mulai perlahan oleng ke arah kanan. Pilot segera melihat kerusakan di pesawat. Ternyata mesin nomor 2 telah failure. Pilot juga segera menutup saluran bahan bakar ke mesin nomor 2. Kopilot mengatakan pesawat tidak dapat dikendalikan karena pesawat tidak merespon kontrol kolom. Pilot sudah baru kali-kali mencoba menstabilkan pesawat menggunakan kontrol kolom, namun pesawat tetap tidak merespon. Kapten juga menggunakan variasi engine power untuk menstabilkan pesawat, dan cara tersebut pun berhasil menstabilkan pesawat. Pilot melakukan checklist untuk menonaktifkan mesin nomor 2, dan pilot melihat hidrolik di pesawat telah kosong. Dengan hilangnya tekanan hidrolik di pesawat, pilot tidak dapat menggunakan flight control di pesawat secara manual maupun secara autopilot. Tanpa adanya hidrolik, pilot akan kesulitan untuk mendaratkan pesawat. Pilot kontak United Maintenance untuk meminta solusi. Namun, pilot tidak menerima solusi untuk mendaratkan pesawat tanpa adanya tekanan hidrolik. Speed pesawat mulai menurun, hidung pesawat otomatis mengarah ke bawah. Tanpa adanya sistem hidrolik, pilot tidak dapat menggunakan flight control untuk menaikkan hidung pesawat. Karena hidung pesawat di posisi turun, otomatis speed pesawat mulai bertambah. Pesawat kehilangan ketinggian 1.500 feet. Beberapa saat kemudian, hidung pesawat mulai stabil kembali. Pilot kontak ATC untuk meminta izin emergency landing di bandara terdekat. Pada pukul 15.22, ATC memberikan radar vektor ke Bandara Sioux Gateway dan pilot setuju untuk mendaratkan darurat di bandara tersebut. ATC memberikan instruksi ke Flight 232 agar heading ke kiri menuju Bandara Sioux, namun pesawat hanya dapat heading ke kanan. Jika pilot memaksa pesawat heading ke kiri, pesawat mungkin akan lebih sulit dikendalikan. Pilot akhirnya memutuskan melakukan putaran ke kanan, full circle menuju Bandara Sioux. Di antara penumpang di penerbangan ini ada seorang kapten dari maskapai United Airlines yang bernama Dennis.
berusia 46 tahun. Pilot Flight 232 meminta Kapten Dennis untuk masuk ke ruang kokpit untuk memberikan solusi. Kapten meminta ke kopilot agar melakukan pengecekan visual ke sayap pesawat di ruang kabin. Setelah melakukan pengecekan, pilot melihat aileron sedikit naik dan spoiler di dalam kondisi terkunci. Dengan situasi tersebut, pesawat akan sulit berbelok dan menurunkan kecepatan di saat akan mendarat. Pilot menggunakan tenaga mesin untuk mengendalikan pitch and roll. Kapten Dennis mengatakan sangat sulit untuk mempertahankan pitch yang stabil. Kapten Dennis juga mengatakan tuas dorong mesin 1 dan mesin nomor 3 tidak dapat digunakan secara simetris. Oleh sebab itu, Kapten Dennis menggunakan kedua tangannya memanipulasi kedua throttle pada mesin pesawat. Beberapa saat kemudian, Flight 232 mulai kontak shock approach control. Pilot mengatakan ke approach control bahwa sistem hidrolik pesawat sama sekali tidak dapat digunakan. Pilot juga mengatakan elevator kontrol juga tidak berfungsi. Di sini jarak Flight 232 dengan bandara Shiok hanya berkisar 30 mil. United 232 akan melakukan heading ke kanan kembali untuk melakukan pendekatan ke bandara Shiok. Kontrol bertanya ke kopilot apakah elevator telah berfungsi. Pilot Flight 232 menjawab elevator tetap tidak dapat digunakan. Karena tidak berfungsinya sistem hidrolik, roda pesawat tidak dapat diturunkan. Pilot melakukan diskusi apakah pesawat akan mendaratkan tanpa roda. Untuk menurunkan landing gear secara manual, pilot menggunakan tuas yang berada di ruang kabin untuk membuka penutup roda pesawat. Roda pesawat mulai turun tanpa menggunakan sistem hidrolik. Dengan turunnya landing gear, perlahan kecepatan pesawat mulai menurun. Namun speed pesawat masih terlalu cepat untuk melakukan pendaratan. Tanpa adanya sistem hidrolik, flap dan spoiler tidak dapat digunakan untuk pendaratan. Pilot tidak dapat mengontrol speed untuk mendaratkan pesawat. Speed pesawat terlalu tinggi untuk mendarat tanpa adanya pengoperasian flap dan spoiler. Ini akan menjadi pendaratan yang tidak memungkinkan. Pilot juga sama sekali tidak dapat menggunakan flight control untuk melakukan pendaratan ini. Sangat sulit untuk pilot Flight 232 untuk mengarahkan pesawat lurus ke runway. Beberapa saat kemudian, United 232 mendarat tidak tepat di landasan Bandara Shiok pada pukul 16 sore waktu setempat. Akibat kejadian ini, sebanyak 180 orang dinyatakan selamat dan 112 lainnya meninggal dunia. Berdasarkan hasil investigasi, bahwa penyebab kecelakaan adalah sebagai berikut. Mesin yang mengalami kegagalan pada pesawat penerbangan 232 dikarenakan adanya kelelehan logam yang mengakibatkan keretakan pada cakram kipas yang terdapat pada mesin. Keretakan tersebut akhirnya pecah dan mengakibatkan hilangnya seluruh cairan hidrolik pada center line. Hilangnya sistem hidrolik mengakibatkan flight control tidak dapat digunakan. Flap dan spoiler juga tidak dapat digunakan karena tidak adanya sistem hidrolik di pesawat. Tanpa mengoperasikan spoiler dan flap, pilot akan sulit menurunkan kecepatan pesawat di saat akan mendarat. Pihak maskapai lalai dalam melakukan perawatan kearmadanya, di mana keretakan pada cakram kipas mesin disebabkan kurangnya perawatan pada pesawat dan inspeksi yang kurang memadai. Itulah kronologi lengkap kecelakaan United Airlines Flight 232 menurut channel Artis Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu dan jangan lupa berdoa. Wassalam.